Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Prasetyo dengan NPM 2459201022 dari kelas 4C. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas UAS, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Muin selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Statistika Komputasi. Nah, di sini saya mendapat materi tentang uji ANOVA 2 jalur. Langsung saja kita ke materinya atau ke langkah-langkah dalam Excel. Nah, di sini uji materi saya yaitu uji ANOVA 2 jalur. Nah, untuk uji ANOVA 2 jalur sendiri itu adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel bebas atau faktor terhadap satu variabel terkait secara bersamaan. Nah, berbeda dengan ANOVA 1 jalur yang hanya menguji satu faktor. Untuk tujuan penggunaannya yaitu ada uji faktor baris. Nah, uji faktor baris ini apakah ada perbedaan nyata antara kelompok baris. Nah, ada juga uji faktor kolom. Nah, untuk uji faktor kolom ini apakah ada perbedaan nyata antara kelompok kolom. Nah, ada juga efisiensi uji, yaitu dua faktor diuji sekaligus dalam satu prosedur. Lanjut untuk penjelasan konsep di jenis-jenis datanya, yaitu variabel terkait Y, yaitu bisa ada data kuantitatif, skala interval, atau rasio. Nah, contohnya nilai ujian dari 0 sampai 100. Contohnya juga ada berat badan, tinggi, dan suhu. Nah, yang kedua ada variabel bebas atau faktor. Nah, faktor itu ada data kategorikal atau nominal. Ada juga yang bersifat kelompok atau grup. Ada juga faktor baris, kelompok baris. Ada juga faktor kolom, kelompok kolom. Nah, yang terakhir yaitu ada desain data, yaitu ada tabel 2 arah R kali C. Ada juga tanpa replikasi, satu data per sel. Ada juga contoh desainnya yaitu 5 kali 4 sama dengan 20 data. Ada juga tidak menghitung efektif interaksi. Nah, untuk penjelasan konsep hipotesis HO dan H1. Nah, untuk hipotesis faktor baris HO yaitu tidak ada perbedaan nyata antara baris. H1 ini minimal satu kelompok baris berbeda nyata. Nah, untuk hipotesis faktor kolom HO tidak ada perbedaan nyata antara kolom. H1-nya yaitu minimal ada kelompok kolom berbeda nyata. Lanjut. Nah, di sini saya sudah membuat studi kasusnya, yaitu pengaruh mahasiswa dan mata kuliah terhadap nilai ujian, yaitu R sama dengan 5, C sama dengan 4, dan N-nya 20. Di sini datanya sudah dibuat di awal, terus saya masukkan ke PPT. Lanjut. Nah, di sini ada juga seperti yang diperintahkan di IB itu tidak boleh menggunakan data analisis full pack, semua dihitung manual dengan rumus. Nah, di sini saya hitung rumusnya juga. Ada faktor korelasi, kuadrat baris, kuadrat jalat, jumlah kuadrat total, kuadrat kolom, dan JB, KT, dan F fungsinya. Nah, di sini lanjut ke Excel-nya. Nah, untuk totalnya ini kita sama dengan sum kita log saja dari nilai matematika, SBD, PKN, biologi. Log. Kita tutup ini, kita langsung enter. Nah, di sini keluar totalnya yaitu 298. Langsung kita seret di pojok kanan sampai bawah. Nah, di sini sudah muncul nilai totalnya, yaitu mahasiswa 1 dengan total 298, mahasiswa 2 308, mahasiswa 3 380, mahasiswa 4 358, mahasiswa 5 329. Nah, di sini rata-ratanya juga kita hitung. Kemudian
sini rata-rata yang menggunakan average itu dari nilai matematika ini kita blok sampai ke nilai geologi, tutup kurung, enter. Nah, nilai rata-ratanya yaitu 74,50. Langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah muncul nilai rata-ratanya. Ada mahasiswa 1 yaitu 74,50, mahasiswa 2 77,00, mahasiswa 3 yaitu 95,00, mahasiswa 4 89,50, mahasiswa 5 82,25. Nah, di sini kita hitung juga jumlah nilai matematikanya dari seluruh mahasiswa ini. Kita langsung sama dengan turun, kita blok dari B3 ke B7, titik turun, kita enter. Nah, di sini keluar nilai nilai matematika seluruh mahasiswanya itu ada 426. Kita tarik saja itu. Nah, di sini sudah keluar ISBD-nya 418, TWK-nya 434, geologinya 395. Nah, nilai rata-ratanya kita juga sama dengan kurung, kita blok dari B2 ke B7, kurung. Nah, di sini nilai rata-ratanya keluar. Setelah mau kita saja. Nah, di sini ada total TI-nya. Ini menghitung total TI-nya sama dengan. Nah, di sini yang di blok berbeda, yaitu dari atas ke bawah. Tutup, enter. Nah, untuk rata-ratanya di sini sama dengan dari nilai ini. Kita tutup kurung. Nah, di sini sudah keluar, yaitu totalnya cuma 1673 dan 83,62. Nah, kita lanjut di sini. Di sini ada, kita langsung kemudian ini seperti ini, yaitu 5 mahasiswa dikali 4 mata kuliah. 5 dikali, kita enter. Nah, di sini keluar 20. Nah, untuk jumlah semua data di sini sama seperti yang tadi. Turun. Di sini blok dari B3 sampai B7. Kurung, enter. Nah, untuk grand total di sini untuk grand totalnya itu sama dengan ini di tanda ini terus tanda 2 kita ke 20. Nah, di sini keluar. Nah, untuk jumlah kuadrat total ini. Nah, untuk jumlah kuadrat totalnya di sini sama dengan yaitu ada ini kita blok semua datanya, tutup kurung, terus kita kurang di ini, kita enter. Nah, di sini keluar itu untuk jumlah kuadrat totalnya 277655,0. Ini besar ini.
jumlah kuadrat barisnya saya hitung juga sama seperti jumlah kuadrat totalnya. Salah blok ini tutup kurung. Dikurang enter. Nah di sini kurang hasilnya minus. Nah, untuk jumlah kuadrat kolomnya kita hitungnya juga sama, yaitu sum blok dikurang minus hasilnya. Nah untuk jumlah kuadrat jalatnya atau JKG nya sama dengan sum tidak untuk jumlah kuadrat jalatnya yaitu sama dengan ini dikurang jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat baris dikurang jumlah kuadrat kolom. Kita enter. Nah ini hasilnya. Nah sekarang kita lanjut menghitung DB barisnya, yaitu dengan jumlah baris dikurang 1 agar itu. Untuk jumlah kolomnya sama dengan jumlah kolom dikurang 1 enter. Nah untuk menghitung DB jalatnya itu sama dengan DB baris dikali DB kolom. Enter. Untuk menghitung KTB nya itu sama dengan jumlah kuadrat baris tambah jumlah DB baris. Nah enter. Untuk menghitung KTK nya yaitu sama dengan jumlah kuadrat kolom ditambah jumlah kuadrat kolom ditambah DB kolomnya. DB kolom enter muncul. Nah untuk KTG nya itu sama dengan tadinya dengan untuk KTB untuk menghitung F hitung barisnya itu KTB dibagi dengan KTB sama dengan ini dengan dibagi dengan enter muncul hasilnya minus. Nah untuk F hitung kolomnya sama hitung kolomnya ini
bagi dengan enter. Nah, untuk pengujian datanya seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kesimpulan. Nah, di sini untuk yang pertama hasil pengujian faktor baris yaitu F hitung 2,4 lebih kecil dari F tabel 3 lebih besar dari F tabel 3,26. Nah, terima HO-nya tidak ada perbedaan nyata antara nilai uji antar mahasiswa pada A sama dengan 0,5. Untuk yang kedua yaitu hasil pengujian faktor kolom tidak ada perbedaan nyata nilai uji antar mata kuliah. Untuk yang terakhir yaitu manfaat ANOVA 2 jalur. Nah, manfaatnya ini bisa untuk menguji dua faktor sekaligus secara efisien, mengontrol variasi antar kelompok, dan menghemat waktu dibanding dua uji terpisah. Sekian presentasi saya atau pengumpulan tugas UAS saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.